Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Shanir Chandra dengan NIM 6820201445 dari kelas Bahasa Indonesia D dan program studi Sistem Informasi. Hal yang akan saya bahas di presentasi kali ini adalah tentang presentasi ilmiah yang terdiri dari dua topik, yaitu yang pertama, cara membuat PowerPoint untuk presentasi, dan yang kedua, tentang cara melakukan presentasi. Mari kita mulai saja. Nah, sebelum membahas dua topik tadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat slide dan melakukan presentasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan presentasi. Setiap presentasi pasti memiliki sebuah tujuan yang menjadi arah bagaimana kita melakukan presentasi tersebut. Umumnya, tujuan dari presentasi adalah untuk memberitahu atau menginformasikan kepada para audiens tentang sesuatu. Jadi kita harus menyusun terlebih dahulu materi secara detail dan informatif, sehingga para audiens yang mulanya tidak tahu menjadi mengerti dan paham. Yang kedua adalah pengenalan dengan audiens. Dengan mengenali audiens, kita dapat mengetahui bagaimana cara penyajian presentasi yang baik dan bagaimana cara pendekatan dengan mereka. Bisa saja yang hadir adalah seseorang yang penting, yang menyukai presentasi dengan angka dan grafik. Maka penyajian grafik yang baik dan penjelasan apa yang terjadi di balik angka-angka tersebut akan menjadi nilai tambah. Sebaliknya, bisa jadi audiens menyukai tipe visual, seperti gambar-gambar, diagram-diagram, dan contoh-contoh nyata. Untuk orang seperti ini pun, kita dapat menyesuaikan slide presentasi dengan gambar yang dibutuhkan. Kemudian, yang ketiga adalah penentuan topik presentasi. Apa sih topik yang saya sampaikan? Apakah topik ini dibutuhkan oleh audiens? Mengapa saya menyampaikan topik ini? Seperti itulah kira-kira beberapa pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan sebelum menentukan topik presentasi. Dengan begitu, kita akan mudah menemukan sebuah topik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Selanjutnya adalah penyusunan kerangka presentasi. Dalam menyusun kerangka presentasi, alangkah baiknya kita melakukan pemetaan ide. Ini dapat menggambarkan pokok-pokok pikiran yang penting dari hal-hal yang akan kita jelaskan dalam presentasi. Hal ini dapat mempermudah kita dalam merangkai setiap materi presentasi secara urut dan memberikan gambaran lengkap dari presentasi dan poin-poin penting yang harus kita sampaikan. Nah, yang terakhir adalah pembuatan materi presentasi. Dalam membuat materi presentasi, kita harus memilih sumber yang dapat dipercaya, serta memerhatikan pula kesesuaian isi materi yang kita susun dengan kebutuhan audiens, sehingga tidak asal-asalan. Kita bisa mendapatkan materi dari pengalaman pribadi, buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, internet, atau koran. Dua hal terpenting yang harus diperhatikan dalam membuat materi adalah bagian pembuka dan penutup. Pembukaan yang baik dan lancar akan menciptakan rasa percaya diri untuk kelanjutan presentasi. Pada bagian penutup, beri kesimpulan yang akan diingat terus oleh audiens. Sekarang saya akan masuk ke bagian topik presentasi saya hari ini. Topik pertama yaitu cara membuat PowerPoint untuk presentasi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita harus punya dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Bila tidak punya Microsoft Office PowerPoint, kita bisa menggunakan Google Slide. Dan bila kita tidak punya laptop, kita bisa menginstal Microsoft Office PowerPoint pada smartphone kita, baik melalui App Store ataupun Play Store. Kedua, kita bisa memilih template yang kita inginkan, baik dari bawaan PowerPoint ataupun dari Google. Bahkan kita bisa mendesain template kita sendiri. Misalkan seperti template yang sedang saya gunakan, saya mendapatkannya dari Google. Ketiga, ketiklah poin-poin yang penting untuk dipresentasikan. Ketika ingin membuat slide PowerPoint, sesuai namanya ya, PowerPoint, yang artinya hanya poin-poin penting saja yang kita ketik pada slide-nya. Ingat ya, hanya poin-poin penting saja. Jika yang kita ketikkan adalah semua yang akan kita bicarakan, namanya bukan PowerPoint lagi, melainkan PowerText. Dan bila kita terlalu banyak mengetikkan tulisan, bisa saja membuat para audiens bosan dan tampilan PowerPoint tidak akan menarik. Yang keempat adalah gunakan animasi dan transisi bila perlu. Untuk transisi kita bisa pilih di menu Transition, dan untuk animasi bisa dipilih di menu Animation. Tetapi sebaiknya jangan gunakan animasi dan transisi terlalu banyak ya, sehingga tidak kelihatan ribet. Animasi dan transisi yang terlalu banyak juga memakan waktu untuk penampilannya. Nah, dalam membuat PowerPoint untuk presentasi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ukuran dan jenis huruf. Usahakan untuk tidak menggunakan terlalu banyak jenis font dalam satu materi presentasi. Umumnya, 2 atau 3 sudah cukup.
yakni untuk font judul, font subbab, dan font isi slide. Seringkali ukuran huruf menjadi penentu kejelasan informasi yang disampaikan dalam PowerPoint. Pada saat memilih ukuran huruf, sebenarnya program PowerPoint sudah membuat standar ukuran huruf yang pas, baik itu untuk judul maupun tubuh atau bodi tulisan. Kita tinggal mengikuti ukuran huruf standar tersebut, dan PowerPoint yang dihasilkan akan mudah dibaca. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan gabungan antara keduanya. Ada saatnya kita menggunakan huruf besar yang digabung dengan huruf kecil. Saat kita menyusun paparan presentasi, hendaknya sangat memperhatikan kaidah penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Tujuannya adalah untuk kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, kita sering melihat tulisan yang terdiri dari huruf besar semua. Di kalangan pengguna internet, hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk dari kemarahan, atau seolah-olah sedang berteriak, atau bahasa gaul anak zaman sekarang adalah ngegas. Nah, bila kita keliru menggunakannya, maka audiens bisa salah mengira, yaitu bahwa kita sedang marah-marah alih-alih sedang memberikan paparan. Yang ketiga yaitu penggunaan latar belakang atau background. Apabila kita bicara soal latar belakang slide presentasi, banyak sekali ide yang bermunculan, mulai dari yang sangat baik maupun sangat buruk. Presentasi PowerPoint yang bagus biasanya mempertajam isi slide dengan latar belakang yang tidak akan mengalihkan perhatian penonton dari konten slide, atau bahkan mengganggu alur presentasi. Yang keempat adalah kontras warna teks dan background. Nah, apabila kita sudah mantap dengan penggunaan jenis font dan warna tertentu pada presentasi kita, selanjutnya kita harus memastikan bahwa teks yang akan ditampilkan tetap mudah terbaca meskipun dengan menghadirkan latar belakang yang mencolok. Biasakan untuk mereview ulang teks satu persatu untuk memastikan bahwa semua teks dapat terbaca dengan jelas. Perbaiki bagian teks yang sulit dibaca dengan mengganti font atau memberikan efek bold pada kata atau kalimat tersebut. Kelima, tampilan slide dan teks. Slide PowerPoint dibuat sebagai cara paling aman untuk menampilkan informasi grafis yang akan kita sampaikan. Jangan sampai pesan yang ingin kita sampaikan malah terganggu oleh slide. Oleh karena itu, buatlah slide sesederhana mungkin. Yang penting, pesannya tersampaikan ke para pendengar. Jangan menjejali slide dengan gambar atau chart yang terlalu banyak. Dan jangan juga membuat slide yang terlalu ramai. Yang keenam, penggunaan transisi dan animasi. Gunakanlah transisi atau animasi sebijak mungkin. Sebaiknya jangan gunakan animasi dan transisi pada setiap slide. Beberapa animasi mungkin bisa membuat slide menarik. Akan tetapi, pilih animasi yang tampak profesional. Animasi yang sederhana juga dianjurkan. Dan yang terakhir, penggunaan singkatan, chart, table, dan lain sebagainya. Paparan menggunakan PowerPoint berbeda dengan buku cerita atau novel. Ruang yang kita miliki sangatlah terbatas. Belum lagi, waktu untuk kita menyampaikannya juga sangat dibatasi. Jalan keluar yang biasa ditempuh adalah dengan menggunakan berbagai singkatan. Sayangnya, tak semua audiens memiliki pemahaman yang sama. Oleh sebab itu, penggunaan singkatan yang terlalu sering dan digunakan untuk berbagai hal justru akan cenderung membuat pusing para pendengar. Nah, saat kita menyampaikan data, bisa saja menggunakan beberapa grafik atau diagram. Kunci yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan grafik atau diagram adalah kejelasan informasi yang ingin disampaikan. Bisa saja grafik atau struktur yang kita sajikan sangatlah sederhana dan tidak rumit, namun justru itu yang mudah diterima oleh pendengar. Di sisi lain, karena ingin terlihat canggih dan mempersona, maka ditampilkan grafik dengan berbagai warna, dilengkapi huruf, bahkan mungkin animasi, tapi pada ujungnya malah membuat para audiens kebingungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan topik kita yang kedua, yaitu cara melakukan presentasi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Saat presentasi, kesan pertama itu akan ditunjukkan saat kita melakukan pembukaan presentasi. 2-3 menit pertama presentasi akan sangat menentukan apakah audiens akan antusias mendengarkan sampai selesai atau tidak. Kalau audiens mau mendengarkan dengan semangat, ditambah lagi melakukan tindakan yang diharapkan, maka berarti presentasi tersebut efektif. Kemudian, yang kedua adalah sampaikan presentasi dengan singkat dan lugas. Kita pasti malas mendengarkan orang berbicara dengan bertele-tele. Demikian juga para audiens. Kalau presenternya bertele-tele saat melakukan presentasi, maka para audiens akan bosan, dan presentasi pun tidak akan efektif.
Maka, sampaikan saja poin-poin paling penting dari tema presentasi yang kita bawakan. Fokuslah pada pembukaan dan penutupan presentasi, karena bagian itulah yang akan paling diingat oleh para audiens. Yang ketiga, bersikaplah rileks saat presentasi. Saat presentasi, sebaiknya kita tidak hanya berdiri diam saja. Kita bisa sambil jalan-jalan, bahkan sambil mendekat kepada para audiens. Maka, kita tidak akan membuat batasan antara kita sebagai presenter dan mereka sebagai audiens. Para audiens akan merasa lebih dekat dengan kita. Kalau audiens merasa dekat dengan si presenter, maka mereka akan lebih mempercayainya. Keempat, yaitu bersikaplah profesional dan percaya diri. Sikap profesional ini bisa kita tunjukkan dengan datang lebih awal sebelum waktu yang ditentukan. Jadi, kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita tampil. Presentasi pun dapat dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, sikap profesional juga dapat ditunjukkan ketika ada audiens yang mengajukan pertanyaan. Jawablah pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, ketika kita mempresentasikan sesuatu dengan semangat dan percaya diri, maka kita akan terhindari dari kegugupan dan keraguan. Dengan itulah, maka para audiens akan terus memperhatikan kita. Sebaliknya, jika kita gugup atau merasa malas ketika presentasi, maka para audiens pun tidak akan memperhatikan kita saat kita sedang presentasi. Yang kelima, jangan terlalu sering melihat layar presentasi. Salah satu faktor penyebab audiens tidak memperhatikan kita saat kita presentasi adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, tetapi kita tidak fokus pada para audiens. Malah, kita terlalu keenakan melihat terus-menerus ke layar presentasi. Karena itulah, audiens akan kehilangan empati terhadap kita. Dan yang terakhir, jangan membelakangi para audiens. Ketika melakukan presentasi, kita harus selalu berinteraksi dengan para audiens. Ketika membacakan slide, kita tidak boleh membelakangi para audiens. Karena akibatnya audiens tidak akan mau memperhatikan dan mendengarkan presentasi yang kita bawakan. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan presentasi? Yang pertama, penguasaan dan penyampaian materi. Meskipun kita lancar dan berani berbicara, jika tanpa menguasai materinya, kita akan mengalami kegugupan. Hal ini terjadi karena ada poin yang tidak kita mengerti. Maka, ketika kita melakukan presentasi, kita harus menguasai terlebih dahulu materinya, sehingga kita akan percaya diri dalam mempresentasikan sesuatu. Yang kedua, yaitu kontak mata. Saat presentasi dilakukan di depan jumlah audiens yang sedikit, proses kontak mata ini akan lebih mudah dilakukan. Tetapi, jangan khawatir jika kita harus menyampaikan presentasi di depan puluhan, bahkan ratusan audiens. Kontak mata tetap dapat dilakukan. Kita tinggal mengarahkan mata kita pada para audiens yang kita anggap dapat mewakili sudut-sudut tempat mereka duduk. Jangan lupa untuk tersenyum ketika kita melakukan kontak mata dengan para audiens. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Bukan hanya berbicara. Dalam presentasi, juga harus melakukan komunikasi tubuh seperti mengayunkan lengan, namun harus pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, maka kita akan menarik perhatian para audiens dan menjadikan audiens akan tetap fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Yang keempat, kenali audiens. Ini sangat penting. Kita akan dapat membuat materi presentasi yang tepat jika kita mengetahui siapa saja yang akan menjadi audiens kita nanti. Bahkan, kita juga akan mengetahui bagaimana cara yang pas untuk menyampaikannya. Kemudian, yang kelima adalah penampilan. Penampilan kita sebagai presenter adalah wujud sikap penghargaan kita kepada para audiens. Jika kita berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai. Selain itu, penampilan kita yang sesuai dengan materi yang kita bawakan juga akan meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai presenter. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan. Dalam penyampaian sebuah presentasi, kita harus menggunakan bahasa yang memang dimengerti oleh para audiens. Jangan sampai kita menyampaikan bahasa yang memang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh para audiens. Nah, sekian tadi presentasi dari saya tentang presentasi ilmiah dengan dua topik yang tadi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.